Wak kumpulkan air liur, wak telan air liur jam seboleh tadi tu untuk membasahi tenggorokan. Aman lah. Tiba jam 1 tiba lah terasa lah balik. Wak ulang lah balik. Wak sah atau tak puasa gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina wa habibina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya Rabbi tammim bi khair. Puja dan puji syukur kepada Allah, alhamdulillah. Di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di rumah Allah untuk melaksanakan salat fardu maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan salat fardu isya berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf agak terlambat. Tadi jam 2.30 masih di Rokan Hulu saya. Jadi 2.30 di Rokan Hulu, terus sampai Pekanbaru, pulang mandi ganti pakaian langsung ke sini. Ambo tadi ketua protokol pengganti Ustaz Mawardi. Ambo nak tahu apa Ustaz Mawardi restu ambo menggantikannya atau ndak. Nang kedua apa kecocok kaji ambo kojo kaji Ustaz Mawardi atau ndak. Jadi kalau umpamanya ada beko yang agak-agak ganji tu wajar aja lah, karena ban serap ambo rupanya kasiko rupanya. Lah sasa angok wak kasiko tiba di siku rupanya ban serap rupanya. Kalau tahu encak Ustaz Mawardi je, suruh Ustaz Mawardi cari penggantinya lagi. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mengkaji tentang tarhibur Ramadan. Tarhib diambil dari asal kata orang Arab. Biasanya kalau tarhib itu tanda menyambut sesuatu yang gembira, sesuatu yang menyenangkan, itu tarhib. Maka ketika ada orang datang, tamu datang ke rumah, kalimat yang sering diucapkan adalah ahlan, marhaban, marhaban, selamat datang, selamat datang. Itu tanda tamu itu menyenangkan. Maka ada hadis Nabi SAW, famarhabban bihi, kata Nabi, Ramadan akan datang kepada kalian, kata Rasulullah, dia tamu yang agung, dia tamu yang mulia, maka sambutlah dia. Menyambutnya Ramadan ini dengan marhaban. Al-mutahhir minaz zunubi wal ma'asi. Alangkah mulianya tamu yang datang ini, mensucikan jiwa dari dosa dan kemaksiatan. Jadi kita ni, acara kita ni acara menyambut tamu yang agung. Tamu yang agung tu bernama bulan suci Ramadan. Jadi kalau ada tamu yang datang kan orang Arab bilang ahlan, ahlan, marhaban, marhaban. Itu tanda godang hati waktu. Kalau tamu tu tamu yang membahagiakan. Tapi kalau tamu tu tiok sebantai, inyo je nampak dak wak datang lah. Inyo je nampak. Biasanya marhaban tak kita ucapkan? Wak sambut tak biasanya? Inyo kai inyo je lah, patang inyo je tibu, gini inyo je tibu, inyo je tibu lah. Ada tak bahasa yang keluar dari kita, selamat datang, ya senang hati? Ada tak model itu? Tak. Pasti keluar, wah angjo patang ang datang ke siko baru Jawa kan? Ramadan tak.
Karena Ramadan bulan yang ditunggu-tunggu, Ramadan bulan yang dinanti-nantikan, maka Ramadan adalah syahrun azimum mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke dalam bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bulan Ramadan, bulan yang salah satu daripada bulan yang Allah jelaskan namanya dalam Al-Quran. Seluruh bulan Allah jelaskan dalam Al-Quran, inna iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Bulan yang Allah berikan kepada kita ada 12 bulan. Allah tidak menamakan 12 bulan ini bulan apa saja. Tidak Allah sebutkan Muharram, tidak Allah sebutkan Safar, tidak Allah sebutkan Rabiul Awal, tidak Allah sebutkan Rabiul Akhir. Tidak. Allah cuma menyatakan arba'atul hurum. 4 dari yang 12 itu disebut dengan bulan haram. Tidak juga Allah menyebutkan Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Rajab. Tidak Allah sebutkan. Yang Allah sebutkan secara zahir bulan di dalam Al-Quran adalah bulan Ramadan. Maka Ramadan ini bulan mulia. Dan bahkan saking mulianya Ramadan, Allah tidak langsung menyebutnya Ramadan, tapi Allah alas dengan memakai syahrul Ramadan. Maka menurut ulama, sebagian ulama dalam kitab Kashfus Syaja, Syarah Safinatun Najah, makruh hukumnya kita menyebut Ramadan langsung tanpa dialas sebelumnya. Jadi paling bagus itu menyebut bulan Ramadan itu diawali dengan bulan Ramadan atau puasa Ramadan. Jangan langsung Ramadan, makruh kata beliau. Umpamanya kita biasa di antara kita berapa hari lagi Ramadan, berapa hari lagi kita masuk Ramadan. Jangan, itu makruh. Yang paling elok macam mana? Dialasnya. Berapa hari lagi kita masuk puasa Ramadan. Harus ada kalimat syahrul. Allah langsung menjelaskan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah mengatakan Syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Bisa saja Allah langsung memakai Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Tidak, Allah memuliakan bulan Ramadan. Menyebutnya bagus-bagus juga Pak Bu. Ramadan. Buka kamus bahasa Arab. Kalau di rumah ada nanti kamus bahasa Arab, buka Ra Mim Dot Nun. Ramadan. Dot. Ada satu Ra Mim Dal. Ramadan. Ini beda arti ini. Kalau Ramadan dengan dot itu artinya bulan pembakar dosa. Tapi kalau Ramadan itu artinya sakit mata. Maridul uyun, sakit mata. Tengok dalam bahasa, dalam kamus bahasa Arab. Ramadan artinya sakit mata. Ramadan bulan pembakar dosa. Apa-apa ibu-ibu acok memakai yang mana? Ramadan ke atau Ramadan? Ramadan awak acok pakai. Tak salah because sementara keluar tu iklan sirup, iklan kecap, iklan baju koko, iklan kain sarung. Dengarlah. Marhaban Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan. Sakit mata, tiba sakit mata, bongkak mata tu. Mulai dari kini tu lurus-lurus membacanya. Apa? Ramadan dengan bot, bukan dengan dal. Kadang heran juga kalau ada orang bertanya tak mau jawab gini lah. Ustaz, berhari lain puasa Ramadan Ustaz. Itu tak mau jawab. Samunya bertanya, Ustaz berapa hari lain puasa sakit mata. Ramadan menyebutnya dengan kalimat bad, dengan huruf bad, karena dia adalah perkara yang mulia, mesti harus jelas kita untuk membacanya.
Apa yang perlu harus kita persiapkan menjelang bulan Ramadan atau sudah berada nanti di bulan Ramadan? Yang paling penting kita simpulkan saja dengan 3. Pertama, jelas yang mesti harus ada adalah iman. Iman mesti harus ada. Karena yang bisa berpuasa cuma orang beriman. Allah sudah memperjelas ke dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Amanu, beriman. Maka orang yang tak beriman, dia tidak akan bisa berpuasa. Takkan mungkin orang yang tak beriman dia bisa berpuasa. Bahkan orang munafik dia gelisah ketika datangnya bulan suci Ramadan. Biasa paginya lah makan lontong, beko tengah harinya lah makan siang, beko bisa pula ngemil, bisa pula ngopi. Munafik risau datang Ramadan. Dia itu nak lo bisa wak sarapan le, tu nak lo bisa minum teh talu le, tu nak lo bisa. Risau mereka. Maka yang bisa menerima Ramadan adalah orang beriman. Pertama. Yang kedua, kenapa puasa itu yang dipanggil orang yang beriman? Karena ujian puasa itu cuma bisa untuk orang beriman saja. Apa-apa di rumah sahur, orang rumah jo anak makan sahur, nikmat sekali makan sahur gitu. Tiba di tengah jalan, tiba wak pai bekarajo, dek lah terlampau berat betul kerja, panas cuaca pun luar biasa. Diam-diam gitu. Karena ada air di apa tu di kantor gitu atau di masjid itu kerannya bagus airnya. Bagus. Sambil bodok, cuci tangan sambil bodok tu kumu-kumu. Kumu-kumu 3 tapi nak keluar ciek. 2. Cik 2 lah lalu tu. Siapa kira-kira yang tahu? Itunya Allah. Tak ada. Tiba di rumah pura-pura panik. Deh yang ngek nari sehari kau ni kecil gitu kau orang rumah. Iya tu lah mang dai puasa je abang lah. Ilah nak kena batal lah puasa dan dah. Padahal tadi kumu-kumunan 3 dia diciek tadi tu. Lah batal. Siapa yang tahu? Allah. Maka Allah mengatakan amanu. Kalau orang beriman tak tabuik itu apa? Kalau orang yang beriman takkan mampu dia melakukan itu. Makanya awak ketek-ketek dulu pernah melakukan itu. Kamu yakin sadu pernah? Kok ada mungkin berduto lahnya ke dirinya. Ustaz pernah? Mau pernah? Ya iman waktu ketek boleh cara. Pernah. Mau yakin? Mau ingat tau? Orang tua mo, emak mo pergi maja, ayah pergi mengalih ke pasar. Awak juni tinggal di rumah, 4 uniko dalam kamar lalu. Kau ayi ko teko tadi tu tak pakai goleh tu dah. Kalau pakai goleh terbukti ketahuan mereka goleh basah. Jadi berduduk ayi tu tentu berduduknya. Berduduk kalau bahasa acu berduduk nama itu berduduk. Bahasa Indonesia apa? Dituangkan berdudut ni tak bertuangkan beda nyubit besok tu faham itu enggak selesai guna beku mak pulang maja ayah pulang dari pasar beku orang berbuka lah mandi kau duduk lo berbuka orang duduk lo berdua tu duduk lo tu macam apa sadia lecek tu teangek kolak sadia tu padahal memang lah berbatal kan tadi berdosa ustaz anak-anak. Kamu yakin papa pernah atau mungkin beda-beda cara kasus mungkin. Memang dia kata air memang cilam beda gu air itu kata soalnya pernah. Iman anak-anak ma'fu anhu, dimaafkan sedang masa tarbiyah, sedang masa proses pendidikan. Tapi amanu orang besar yang beriman takkan mampu dia untuk melakukan puasa yang seperti itu. Makanya yang bisa berpuasa itu orang beriman, Pak. Orang beriman. Tak orang beriman tak akan mampu. Itulah mudah-mudahan Allah jaga iman kita Ramadan sampai setelah Ramadan dan Allah wafatkan kita dalam keadaan beriman. Amin.
Yang ketiga, kenapa Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu? Karena satu-satunya puasa ibadah yang Allah langsung membalasnya itu cuma puasa. Kata Allah dalam hadis qudsi itu, shaumul li wa ana ajzi bihi. Puasa untukku, kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku yang membalasnya. Puasa itu langsung Allah. Jadi tidak ada yang bisa menandingi berapa kadar ibadah puasa itu. Bahkan ada ulama mengatakan, tertinggal saja kita satu hari puasa di siang Ramadan. Di siang bulan Ramadan itu tertinggal puasa satu hari, kita ganti dengan puasa 100 tahun, mi'at sanah, 100 tahun tidak bisa menandingi kemuliaan bulan Ramadan puasa di siang hari. Makanya dalam mazhab kita Syafi'i, selagi bisa kita puasa, puasa. Beda dengan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam mazhab Hanbali, selagi ada rukhsah lebih bagus mengambil rukhsah, katanya. Ancak berbuka ketika musafir daripada berpuasa, menurut mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi dalam mazhab Syafi'i, selagi kita mampu untuk berpuasa walaupun dalam keadaan musafir, dalam keadaan cuaca panas, lebih elok kita berpuasa. Karena mengganti siang Ramadan dengan 100 tahun kita berpuasa tidak bisa untuk menjadi tandingannya. Itu mulia. Jadi yang pertama yang mesti harus kita lakukan, harus perlu yang kita siapkan, iman. Maka jaddidu imanakum. Iman ko perlu dicas dari gini. Japo mencas iman, banyak-banyak berzikir. Banyak-banyak berzikir. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Jaga imanmu, cas iman kita dengan mengucapkan la ilaha illallah. Kita risau Bapak Ibu, handphone ni habis baterainya, tinggal 15%. Tadi yang boleh di jalan tadi 15%, lama-lama lah ke 10%. Risau, tiba di rumah langsung dicas. Itu kalau tiba di rumah. Kalau enggak, singgah di rumah makan, cas. Singgah di SPBU, cas. Duduk mengopi, cas. Kenapa? Risau kita handphone kita kok kalau matinya beko. Pernah tak awak risau iman awak mati? Pernah tak awak cas iman gitu? Nabi menyuruh cas iman ke cik Nabi. Lah pernah tak kita cek kadar iman kita? Gula awak cek taruh, darah kita cek taruh, iman pernah tak dicek? Lah berapa persen tinggal iman apa-apa nih? Apakah 100%? Atau baterai kalau suak nak amu penuh baru 100%, tiba 70% bulan. Pernah tak iman gitu? Tak. Makanya Nabi ajarkan jaddidu imanakum, kata Nabi, cas iman kamu. Bagaimana mencas iman? Biqauli la ilaha illallah, dengan membaca kalimat la ilaha illallah. Itu dicas iman. Maka orang-orang sufi membaca la ilaha illallah tu sekali duduk 1000, kadang 50.000, kadang 10.000 sekali duduk. Awak la ilaha illallah, la ilaha illallah, kawanan sansu sekali keluar surang. Nabi menyuruh, buka cek hadisnya. Jaddidu imanakum, cas iman kamu, kata Nabi. Dengan apa mencasnya? Dengan ucapan la ilaha illallah. Hadisnya sahih. Dengan ucapan la ilaha illallah. Itulah gunanya kita setiap saat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jaddidu imanakum. Bertambah, macam mana bertambah baterai casan handphone kita? Bertambah iman kita. Makanya khawatir orang lain tak nak membaca la ilaha illallah ke berapa persen tinggal iman apa tadi tu lain. Pisaunya baru orang start la ilaha illallah, lah keluarnya baik. Padahal Nabi menyuruh cas lu, kata Nabi. Cas iman kamu biqauli la ilaha illallah. Jelas kalimatnya la
ilaha illallah. Memang ada juga orang berzikir tak luri la ilaha illallah, kadang luri kadang tak, di ujungnya lah tak pula. Awalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan ada nama dia itu. Tak ada Nabi menyebut dah perbaharui iman kalian dengan hu. Tak ada. Jelas kalimatnya, jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Para sufi sekali duduk 10,000, 5,000, 1,000. Kita padang seketek 100 jadi je lah. Hendak bisa 150 dalam setiap ba'da subuh. Baca la ilaha illallah, jaddidu imanakum. Semakin, maka ulama-ulama dulu para sufi semakin banyak, semakin dicas ya tala'la'an nur, maka cahayalah yang ada di dalam hatinya. Itulah maksud doa Nabi, Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah jadikanlah hatiku ini cahaya. Dari mana cahaya? Cahaya seperti lampu, lebih tajam daripada lampu. Cahaya orang yang beriman dengan sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu pertama. Yang kedua yang mesti kita siapkan, hendak masuk Ramadan, bulan Ramadan, apa yang perlu kita siapkan? Ilmu mengenai Ramadan. Ibadah kalau tidak ada ilmu, mardud, ditolak. Tidak ada gunanya ibadah kalau tak ada ilmu. Ibadah mesti harus ada ilmu. Apapun itu ibadah mesti ilmu. Coba, haji wajib berilmu, umrah harus berilmu. Ada kadang bapak-bapak ni jemaah haji jemaah umrahnya agak sepele. Nak adut tu perlu duduk kencing. Dia ajak manasik nak mau dia. Dia baca-baca selayu buku tu kata dia. Dibaca saja buku-buku manasik. Sampai di Madinah ke Makkah, ambil miqat di Bir Ali. Bir Ali ambil miqat, pakai pakaian ihram, berangkat. Sampai di Makkah, taruh koper di hotel penginapan, langsung masuk Masjidil Haram, tawaf. Ikut dia dengan rombongan tawaf. Ketika ikut dengan rombongan tawaf, setelah tawaf kan salat sunat tawaf di belakang makam Ibrahim, salat sunat. Setelah salat sunat tadi, lupa kawan pun lupa ke inyo pun lupa ke kawan, ditinggalkanlah inyo dek kawan. Setelah solat tu apa kita lagi? Sa'i Safa dan Marwah. Apa tadi kau nak mengikuti manasik, akhirnya macam mana? Pailah apa kau pulang ke hotel. Tiba di hotel dia tengok kawan tak ada seorang je dah. Di Masjidil Haram tadi kawan tak nampak, di hotel tak ada. Dibukalah dapat kau kain ihram, mandilah pak kau pakai sabun. Kalau selesai ihram kalau alam selesai umrah pak kalau kau masih ada dua lagi, masih ada sa'i Safa Marwah, masih ada tahallul lagi. Lah siapnya mandi, pakai sabun, ganti pakaiannya. Ketikanya sedang istirahat, tiba kawan-kawan lah siap sa'i, lah siap tahallul. Jadi apa bertinggan dan kecapak tadi? Jemaah kita dari Riau. Aku yang tak ada kecek kawan-kawannya tadi. Lainnya dan di situ dan semayang siap salat, saya tengok tak ada kalian lagi, mana kalian kan tadi? Kata pak tadi kami sa'i. Sa'i itu apa tu katanya? Berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Di mana lo tempat itu kecil? Dekat Masjidil Haram tu je. Sudah tu kami tahallul. Tahallul tu apa tu? Gunjang rambut. Jadi nak tahu dah dan kecil dan kau tawaf tu. Saya terakhir kecilnya tu semayang tu lah selesai waktu katanya. Bapak ni tak ada ilmu. Sekali tu mencuba umrah ndak perlu berilmu. Akhirnya mardud, ditolak. Puasa mesti harus ada ilmu. Tak ada alasan kita hari ini tidak mengetahui. Handphone ada, radio ada, televisi ada, Facebook, Instagram, majalah ada. Hari ini tak ada alasan kita untuk tidak mengetahui. Maka oleh kerana itu bagaimana? Ilmu tentang puasa mesti harus kita dalami menjelang kita melaksanakan ibadah puasa. Apa contoh ilmu tu? Banyak ilmu tentang puasa. Bagi contoh cik, awak makan sahur, tak bertengok jam tak bertengok lagi, kita makan sahur. Sedang nak makan sahur enak tadi,
masih di dalam mulut kita nasi, azan orang. Ini azan masuk waktu fajar, waktu subuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nasi yang ada di dalam mulut macam mana? Di hadis Nabi wajib dibuang. Minuman yang ada di mulut wajib dibuang. Kini kau ndak udah baru azan, baru kan alun baru azan tapi lah makan minum pula air. Pertanyaan ambo, bagaimana hukum puasa kita? Kita jangankan makan lagi, makan minum saja. Pas ketika kita minum orang azan yang dalam mulut tu mesti dibuang. Kini kau wak tauguk je. Anda apa dah kan masjid ikonya, masjid tu alun azan lain. Banyak orang Pekanbaru ku azannya banyak macam. Kadang untuk berbukunya pakai masjid nan capek. Beko untuk sahurnya ambil azan masjid nan paling lama azan. Anda apa dah kan baru minum. Bagaimana hukum puasa? Sah atau tidak? Ulama mengatakan kalau kasusnya seperti itu, wajibat lahu tsalatsa. Wajib 3 perkara. Mana yang 3? Pertama, istimrar. Wajibnya sambung ibadah puasanya sampai waktu berbuka. Yang kedua, wajibat lahul qada. Wajib bagi orang ini mengqadha. Apa qadha? Mengganti puasanya. Karena puasa itu batal, puasa itu dianggap tidak sah, maka nanti di luar Ramadan dia mesti mengganti puasanya. Yang ketiga, wajiban lahu taubah. Orang ini wajib bertaubat kepada Allah karena dia sudah menyia-nyiakan syariat Allah. Hati-hati kok, kita banyak melakukan yang seperti itu kok. Ini ilmu tentang puasa di bulan Ramadan. Apalagi banyak ilmu, banyak. Maka mau rekomendasikan tengok nanti di YouTube tu Buya Yahya puasa Ramadan, atau tengok Ustaz Abdul Somad puasa di bulan Ramadan. Tengok di YouTube, atau Ustaz Zulhendri Rais. Tengok. Ambo itu yang merekomkan, yang lain tak merekomkan. Takui ambo. Tengok itu tu. Di situ pelajari, baca di situ tu. Dengarkan apa hukum daripada hukum-hukum puasa, syarat sah puasa, yang membatalkan puasa. Wajib kita tahu tu. Jangan sampai tak tahu pula. Contoh kecil lagi, saya contohkan ilmu. Siang panas macam tadi lah, luar biasa, Masya Allah, panas luar biasa. Kami tadi ada menimbun tanah yang Insya Allah untuk dibuat pesantren. Tadi kami timbun, wah luar biasa panasnya. Jadi panas bulan Ramadan, jam 11 ini terasa kering. Awak puasa, awak kumpullah air liur gitu. Ini mohon maaf ini ilmu. Awak kumpulkan air liur, awak telan air liur jam seboleh tadi tu untuk membasahi tenggorokan. Aman lah. Tiba jam 1, tiba lah terasa lah balik. Wah ulang lah balik. Sah atau tak puasa gitu? Sah tak puasa gitu? Wah kumpul air liur wak surang. Air liur kita sendiri kita kumpulkan, kita telan. Sah tak puasa kita? Ni ilmu ni. Sah atau tak? Kalau solat sah atau tak? Wak semayang, kau kumpulnya liur, kau telan. Kalau solat tak sah. Kalau puasa sah. Puasa boleh, tapi dengan 3 syarat. Pertama, bahwa adalah air liur itu fid dakhil la fil kharij. Air liur itu dari dalam, bukan dari luar. Maksud dari dalamnya, di dalam taruh aja air liur itu tak pernah keluar, no? Sah maksudnya. Tapi kalau wak keluarkan, umpama jam 4 jam 5 sahur, wak keluar masuk ke dalam goleh. Penuh goleh wak masuk ke dalam kulkas. Enggak sojuk kita. Masuk ke dalam kulkas, kan dingin itu. Dingin, sojuk no.
Tiba jam 1 gak apa tenggorokan awak kerasa. Awak buka kulkas awak minum. Kan air ludah awak jawab minum tu. Itu tu batal atau enggak tu? Batal. Dia apa? Karena nyalah dari luar. Kedua, bahwa adalah raiqihi, bahwa adalah air liurnya itu punyanya sendiri, bukan punya orang lain. Kalau punya orang batal puasa, kalau punya awak tak batal. Apa contoh punya orang? Yang agak dekat lah pemahaman. Ciuman suami isteri masih agak jauh pemahamannya. Tak letak lu ada berciuman je suami isteri, doa ngok busuk awak puasa. Tak ada tu dan tu payah menterjemahkannya. Yang agak hampir sedikit. Siapa pun tak bayang apa-apa. Apa kira-kira bahwa adalah air liurnya. Kalau punya orang batal. Cium anak-anak. Itu masih punya anak ketek. Lalu awak kadang awak lalunya cium-cium, kadang pipi gitu, kadang sampai ke muncang awak mengangur. Masuk itu tu ke dalam, batal puasa kita. Yang ketiga, ayakuna khalisa, bahwa adalah air liur itu air liur yang khalis, bersih. Tak ada tak ada campurnya, memang betul-betul air liur. Tahu awaknya bercampur, tak tahu agak asin rasanya, berarti bercampur itu jantelan pula. Rasa kisah mui itu buang aja lah. Nyawa umpama kan, aduh, terasa di kita. Itu tak boleh kita telan pak, batal puasa itu pak. Di siang bulan Ramadan keluar dahak bercampur dengan itu yang kita telan, batal. Jadi batalkah menelan air liur ketika puasa Ramadan? Tidak, tapi ada 3 syarat. Ini namanya ilmu. Banyak lagi contoh-contoh ilmu. Belum lagi mencongkel telinga kuping kita di siang Ramadan, macam mana hukumnya, atau memakai obat mata di siang Ramadan, atau suntik vaksin siang Ramadan. Banyak lagi ilmu-ilmu tentang Ramadan, banyak. Maka lihatlah, kalau malas membaca, lihat video yang saya rekomendasikan tadi. InsyaAllah ada di dalamnya. Itu ilmunya yang bagus sekali di dalamnya. Yang ketiga terakhir, apa yang mesti harus ada kita lakukan di dalam Ramadan? Di dalam Ramadan lagi, apa yang mesti harus dilakukan dalam Ramadan? 5 menit lagi. Apa yang mesti harus ada yang kita lakukan dalam Ramadan? Mesti harus ihya'us sunnah, hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besar pahala yang kita menghidupkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi dengan qiyamul lailnya, sunnah Nabi dengan tadarus baca Qurannya, sunnah, banyak sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ramadan itu kan disebutkan dengan syahrul Nabi. Ada yang mengatakan syahrul madrasah, bulannya pendidikan, bulannya Rasulullah, bulan kita mendidik diri kita untuk belajar mengamalkan sunnahnya Rasulullah. Contoh sunnah kecil saja dalam bulan Ramadan apa? Ketika berbuka puasa, banyak kita yang tidak mengamalkan sunnahnya Rasulullah. Nabi berbuka puasa pakai apa? Bukan tak ada teh di zaman Nabi, ada teh hangat ada. Bukan tak ada kopi, bukan tak ada telur, bukan tak ada. Ada seluruhnya yang ada di kita hari ini, minuman yang di zaman baginda Nabi, madu apa segala macam. Tapi Nabi berbuka dengan memakan kurma. Ini sunnah Nabi yang mesti harus kita hidupkan. Ya, orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah dijamin dan mendapatkan syafaat Nabi. Kenapa gitu ketika berbuka kancang je gitu kata hangat? Kenapa gitu ketika berbuka dengan kolaknya lebih dahulu? Kurma siapkan. Ambil kurma. Ambil kurma, makan kurma. Itu menghidupkan sunnah Nabi. Maka oleh karena itu Ramadan itu angsur-angsur kita mulai menghidupkan sunnahnya Rasulullah. Dengan Qurannya, dengan zikirnya, dengan tahajudnya, dengan Nabi bulan Ramadan itu memang berubah segala aktivitas Rasulullah. Maka kata para sahabat Nabi, ketika bulan suci Ramadan itu kita menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'allah.
bersama Allah, selalu bersama Allah. Maka oleh karena itu kita dalam Ramadan bersama Allah dan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara bersama baginda Rasulullah? Dengan mengamalkan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di kita banyak sunnah-sunnah Nabi itu yang diamalkan. Belum lagi dengan malamnya di kita terasa tarawihin. Rahimallahu liman nawali saum. Itu diingatkan jemaah. Setiap malam wajib melafazkan niat, meniatkan diri untuk melaksanakan puasa. Ingat kan? Rahimallahu liman nawali saum. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhanah. Ini penting. Kenapa? Kalau lupa berniat, puasa tak sah. Maka diajarkan rahimallahu liman nawali saum. Bahkan di kita ni luar biasa, diajarkan untuk mengenalkan nama-nama para sahabat Nabi. 2 rakaat pertama, awalul khalifatu lin nabi ka'ala tahqiq amirul mu'minin sayyiduna Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an. Itu tuh untuk mengajarkan kepada kita dan anak-anak kita, beginilah susunan sahabat Nabi menurut ahlu sunnah wal jamaah. Jangan kita tinggalkan pula itu lagi. Karena Syiah berbeda susunan sahabat itu. Itu tandanya ulama-ulama dulu tu sudah berijtihad dia agar selamat generasi, agar selamat umat Islam, agar selamat jamaah dari pemahaman-pemahaman Syiah. Langsung ketika tarwih dibuat susunan-susunan menurut ahlu sunnah wal jamaah. Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali. Kalau Syiah beda lagi dia. Itu jangan ditinggalkan. Jadi setidaknya anak-anak kita yang sedang bermain-main tahu dia susunan. Oh, Abu Bakar pertama, setelah itu Umar yang kedua, setelah itu Uthman, setelah itu Ali. Itu dia. Kalau Syiah tidak seperti itu. Di Syiah Abu Bakar tak ada, Sayyidina Umar tak ada. Ini dia. Maka oleh karena itu ini penting, ihya'us sunnah, hidupkan sunnahnya Rasulullah. Di antara 2 salam, di antara salam ada salawat dan salam ke Rasulullah. Ini sudah jelas ibadah, perbanyak ibadah. Salawat dan salam ibadah. Salawat dan salam jelas ibadah kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibadah kita kepada Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Satu kali kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, Allah beri kepada kita 10 pahala. Bukan bid'ah itu. Tengok, ceklah orang salat di Masjidil Aqsa di Palestina, antara rakaat dengan rakaat berikutnya, antara salam setelah salam dengan salawat. Sampai ke kita hari ini antara salam agar rahah. Namanya tarawih itu kan rahah, santai. Itulah antara santai daripada mengopi gitu, daripada minum teh. Lebih parah pula bid'ahnya itu lagi. Bagus kita isi dengan salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat ini salah satu asbab untuk syarat sahnya ibadah. Salat, khutbah mesti dengan salawat. Kenapa harus kita meninggalkan salawat dan salam ke Rasulullah? Maka oleh karena itu, apa yang sudah diajarkan oleh ulama-ulama kita dahulu, tak usahlah kita nak memandai-mandai pula untuk nak membuangnya. Dulu buya-buya dulu mengaji pada awak leh. Lama mereka ke Makkah mengaji, lama mereka ke Timur Tengah mengaji, dan sudah masak dan matang mereka dalam pembahasan fikih, dalam pembahasan hadis. Kita hari ini cuman sekadar pelanjutnya saja. Maka kalau kita sudah mengatakan mereka salah, berarti siapa yang benarnya? Awak yang benarnya. Sedangkan kalau bukanlah orang-orang dahulu mengumpulkan hadis-hadis Nabi, kita hari ini tak akan berjumpa dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena Imam Bukhari, tak akan ada hadis Nabi. Kalau bukan karena Imam Muslim, kalau bukan karena Imam Malik, bukan karena Imam Syafi'i, bukan karena Imam Ahmad bin Hanbal, kalau bukan karena Imam Abi Hanifah, maka kita tak kenal dengan hadis Nabi hari ini. Maka
dulu orang hari gini, tidak perlu mazhab-mazhab tu langsung aja lah ke Rasulullah. Kalau tidak ada ulama mazhab tu tidak berkumpul hadis. Macam mana caranya? Kalau bukan karena Imam Abi Hanifah menulis musnad, takkan ada hadis. Kalau bukan Imam Malik menulis kitab Muwatta, takkan jumpa kita hadis. Maka yang perlu kita ucapkan hari ini, jazahumullahu anna khairul jaza. Terima kasih kita ucapkan kepada ulama-ulama dahulu yang sudah mencari hadis-hadis Nabi, mengumpulkannya ke dalam satu buah kitab dan sampai kepada kita hari ini. Maka oleh karena itu, banyak-banyak hidupkan sunnahnya Rasulullah dengan mulai dari berbuka banyak hadis Nabi, sunnah Nabi. Ketika berpuasa banyak hadis-hadis Nabi SAW. Tidur, katanya tidur orang berpuasa lebih baik daripada tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Betul ibadah, tapi lolok dan cendok apa? Betul ibadah, tapi lihatnya tidurnya tadi untuk apa? Ya tentu untuk kuat tahajud di malam hari. Tapi tidurnya pun berapa lama? Kalau startnya lolok, beko sudah subuh, beko jaga orang ke berbuka, itu tidak ibadah namanya itu. Itu lolok baulah namanya. Maka oleh karena itu banyak juga hadis-hadis bermasalah dalam Ramadan, tapi kita beramallah dengan amalan saleh sehingga Allah beri kita peluang untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.